Traffic. Kali ini kita bakal menuju ke Land of Dawn. Dan buat kalian para Bigot Troopers dan juga Altar Champs, langsung aja kolom komentar dipenuhin. Talia, are you ready? Of course I'm ready, Ranger Mas. Opung Wawa, are you ready? Hayu. Let's go! Di match kedua kali ini Alter Ego versus Bigetron Alpha. Dan Sorizo yang menggunakan Baras, bahkan Rasi yang udah gue bilang bakal mengganggu ke arah backline. Ternyata kali ini terkena damage cukup besar. Dan lihat, bahkan Bransnya bakal coba dipaksa. Apakah ada retribution? Dan sepertinya kali ini aman, nyaman, tentram, dan tak ada hambatan di arah jungle-nya Om Wawa. Yes, oke. So, dari awal memang usaha untuk mengganggu coba untuk dilakukan Alter Ego. Tapi apa yang terjadi memang balasan dari Bigetron. Kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang terjadi dari Bigetron Alpha sekarang. Mereka bermain dengan sangat agresif di bawah menit yang pertama. Padahal biasanya kalau kita lihat branch-nya yang ada di jungle akan terus-terusan untuk ngambil jungle-nya. Tapi sekarang bagaimana Ki bersama dengan Mat juga sudah melakukan raiding kepada Crips dari Alter Ego Esports. Jadi ini bagus banget untuk Bigetron Alpha sendiri. Mereka sudah mengubah pola permainan. Dan Sorizo dipercayakan pastinya sebagai XP laner ya, yang berada di top lane sana untuk berhadapan dengan Esmeralda. Yes, betul sekali. Dan di arah bottom lane, lihat Pai-nya itu menggunakan Ruby adalah satu hal yang bagus banget. Kenapa? Oh, ada pertukaran posisi. Ada pertukaran posisi. Matt berada di EXP laner kali ini. Matt yang biasa kita tahu dengan cowoknya di arah gold lane, kali ini berada di EXP lane. Dan bahkan di arah top lane sana, Nino masih bersama dengan Sorizo bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Dan sejujurnya ini Baratse kasihan banget kalau menurut aku. Kenapa? Karena Esmeralda bakal nyerap semua absurd damage yang dimiliki. Tapi lihat, satu buah ejector dikeluarkan. Rasi menjadi pilihan. Dapat selamat masih ditahan. Coba kamu harus didapatkan oleh seorang Brans masih mau lebih. Nino menjadi pilihan. Seperempat terakhir. Dapat selamat masih ditahan. Dapatkan double kill. Dapat selamat menuju ke arah Selimo. Dan very cowboy kali ini langsung face escape ke arah belakang. 2 poin pertama dari Bigetron Alpha, Talia. Satu hit ke arah Ki, tapi Ahmadnya dilepas begitu saja karena ada Brans. Gak mau terlalu overcommit datang dari seorang Ahmad, padahal itu one hit banget Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan Ahmad memilih fokus objektif. Dan lihat dia clear minion di arah mid lane. Menuju ke arah belakang. Lihat dengan bazooka-nya. Jedum clear minion dengan cukup cepat. Dan bakal melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan lihat, Sorizo pun harus tertidur lelap di arah top lane untuk meng-cutting minion di Snake video. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit di Snake video kalian ya guys ya. Alright. Dan kali ini Turtle terbuka dengan sangat bebas. Turtle udah bisa diambil oleh tim Alter Ego. Setup dilakukan, ejector dan juga lihat satu buah poker didapatkan. Spray down dari seorang Ahmad Maman Maunzi yang baru berulang tahun berhasil mendapatkan poin. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Alter Ego bakal standby menuju ke arah Turtle. Turtle yang bakal coba dicolek. Matt udah ngebuka visi, tapi akankah ada retribution dari seorang Brans? Brans coba bertahan, retribution dari Turtle seorang Selimo. Dan mereka boleh lebih tepat karena Brans terlalu terburu-buru kali ini Om Wawa. Iya, apapun yang terjadi tadi memang setup dari Alter Ego yang begitu manis sih. Kalau kita lihat di sini Alter Ego mereka akan mengandalkan setup mereka jangan sampai terkena agresi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Sebagaimana Rasi di sana dia hanya menunggu saja untuk memberikan umpan ke arah Ahmad, dan ketika ejectornya akan connect, kita bisa melihat betapa besarnya burst damage yang dihasilkan oleh Batrix sendiri. Jadi Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati ketika mereka mencoba untuk maju ataupun mendapatkan satu buah pick atas Alter Ego Esports Talia. Oke, kali ini. Oke, gimana Talia? Ya kita lihat di area top lane juga Bigetron nampaknya mereka fokus untuk nge-press ke arah seorang Rubinya. Sedangkan Alter Ego melihat adanya great space yang diciptakan. Mereka langsung nge-push, ngamanin semua gold shield turret yang ada di bottom lane. Dan ini dia, satu Demon Hunter Sword sudah dikantongi oleh Brans. Otomatis dia akan lebih berani lagi. Tapi tunggu dulu, objektifnya ternyata gak bisa ditahan oleh Sorizo. Langsung diamanin oleh Alter Ego di bawah menit kelima. Satu objektif. Ini perlahan-lahan namun pasti nampaknya Alter Ego mencoba untuk menggerogoti semua altar turret terlebih dahulu Ranger Mas. Yes, tapi ini jujur aja di late game ini bakal sakit banget hero dari tim Bigetron Alpha. Jujur aja ya, ini Link dan juga Cyclops ini bakal membabi buta entar di late gamenya. Dan bahkan Enchantment Talisman sudah didapatkan oleh seorang Rainbow. Dan Imagine agak pocket trade dibaliskan dan ternyata langsung menuju ke arah belakang. Rainbow pun harus tumbang. Satu buah poin diamankan ketika ada Turtle. Ketika Turtle bakal muncul sekitar 18 detik lagi. Tapi aku lihat di sini gold
berbeda 1000. Perbedaan gold 1000 dengan poin kill yang tidak ada perbedaan. Ini tandanya Alter Ego unggul banget dari segi farming dari seorang junglernya. Bahkan Ahmad di arah bottom lane pun memilih untuk melakukan Little Wonder terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah turtle-nya Opung Wawa. Tapi Rasi lihat kali ini bakal ditembak begitu saja. Ejector menjadi pilihan. Sapaulo Tom juga seorang Rasi. Dan bahkan para pemain tim Alter Ego mengcover dengan satu buah damage dan juga poker trick. Berhasil menumbangkan satu buah poin tambahan. Minwa Tartan menjadi pilihan kali ini para pemain tim Alter Ego Esports. Sebenarnya tidak akan terambil dari segi turtle-nya kali ini. Opung Wawa. Yes, adanya Bennett Straits tadi langsung memberikan burst lagi dan lagi ya. Beatrix adalah satu tipe hero yang sangat komplit untuk memberikan burst damage. Oji. Oke, tapi kali ini lihat Ahmad seorang diri. Berhasil selamat, ternyata tidak. Tempat sobat dikeluarkan, menuju ke arah belakang. Berasa ada buff, Link tanpa blue buff. Kali ini tidak bisa berbahaya. Bahkan Firman yang dikeluarkan, Vibe jadi pilihan. Link menuju ke arah belakang. Dan dimensi dengan pocket menuju ke arah seorang Kayeye. Tapi ternyata Kayeye masih ada satu buff ke arah belakang. Permainan tim Alter Ego. Kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Kali ini mampu ditahan. Tapi Alter Ego hampir saja mendapatkan keuntungan objektif dengan adanya para pembuff, tapi sayang sekali para pembuff dari Brans masih berhasil diamankan dan Brans mendapatkan 3 poin kill Opung Wawa. Oke, dan memang PR untuk Alter Ego sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menangkap Brans karena di sana hanya ada Ruby dengan area sisi bukan single target lock. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga, Beatrix Ahmad sebentar lagi akan menuju ke BOD, baru saja selesai untuk Harley-nya. Kali ini Sally Boy dengan ada Genius One juga top lane-nya. Sorry, so mungkin coba untuk di-ganking, tapi masih agak berbahaya. Tapi kalau ada Ahmad yang masuk dari belakang dengan adanya Biro Passion kali ini, wajib untuk di-ganking sebanyak 4 pemain baru bisa dapetin satu, dan itu ditukarkan dengan di bottom lane juga, Uji. Oke, langsung tukar 1-1-2 yang sedang dikeluarkan, tidak ada satu buah purify. Nino pun harus tumbang. Di arah top lane pun seorang dinosaurus Sorizo pun juga ditukar. Pertukaran cukup adil, tapi Brans kali ini mencoba untuk tempo sampai ke arah belakang. Ejector belum dikeluarkan, Rasi balik ke arah belakang. Brans masih mau lebih lihat. King Brans kali ini tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Sayang sekali, but it's okay, no problem. Mereka masih bisa untuk bertahan karena sebentar lagi 15 detik menuju ke arah turtle yang takut air ya guys ya. Yes, dan kali ini turtle-nya nampaknya bakal dikontes habis-habisan. Tapi mengingat sudah ada gempuran di area top lane Sorizo. Langsung dicicil aja oleh 2 pemain Alter Ego. Tapi di sisi lain ternyata Rasinya yang sekarat. Dan dia harus dihilangkan. Kali ini Ahmad mencoba untuk menggempur keberadaan dari seorang Link. Linknya sudah hilang, dicicil habis-habisan. Begitu pula dengan ada satu buah Falling Star Moon dari arah Esmeralda. Tapi sayang sekali Star Power Lockdown langsung sigap datang dari seorang Cyclops. Masih terlalu sustain untuk di pick up dengan adanya satu buah Deadly Magic. Dan ini dia Turtle yang kali ini langsung diamankan oleh Alter Ego tanpa terjadi kontes karena sudah tidak ada retribution dari seorang Brans Ranger Mas. Oke, bakal fokus objektif berada di arah mid lane. Kali ini 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk bertahan, tapi ternyata di ejector lebih memilih untuk mundur. Sally Boy dan Miracle Boy berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan sneaky karena siapapun yang bakal coba di follow up Sally Boy, even itu seorang Kayeye, kemungkinan bakal bisa tumbang kalau poker tricknya masuk semua. Tapi kalau aku lihat di sini Opung Wawa, perbedaan gold mulai menuju ke arah 2000 Opung Wawa dan hanya berbeda 1 poin kill saja. Bahkan Kuret diamankan 2 untuk Alter Ego dan Sapaulo Zone menuju ke arah belakang. Rasi masih bertahan. Rasi belum mau terlalu nafsu dan di arah top lane Nino pun masih bertahan oleh seorang Brans Obawa. Ya, ini dari Bigetron Alpha ya, mereka bisa memainkan strategi kedua mereka karena mereka punya Link. Mereka masih akan bisa melakukan split push juga. Dan yang pasti ketika split push sedang terjadi, posisi dari Harley, posisi dari Sally Boy harus terlihat agar tidak dikagetkan dengan adanya Deadly Magic gerakan dari arah Snock juga. Dan kita bisa melihat bagaimana 4-1 kali ini formasi untuk Bigetron Alpha karena mereka harus berkumpul bersama-sama untuk bisa menghadang setidaknya damage yang diberikan oleh Beatrix. Oke, Rasi di commit, Screaming Eagle telah dikeluarkan, tapi ternyata informasi telah diberikan, tidak ada ultimate dari seorang Kayeye. Kayeye kali ini nggak berhasil ada follow up, sedangkan Nino di depan sana dengan nyaman, aman dan dijaga oleh seorang Sally Boy. Jadi siapapun yang akan masuk ke arah rumput, mencoba menghalangi seorang Nino bakal di follow up oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Meanwhile, di arah mid lane, lihat 4 player dari tim Alter Ego, dari Bigetron udah siap untuk menuju ke arah turret Alter Ego.
menuju ke arah seorang MATT. Fokus ejector telah dikeluarkan. Asa bobol force dan bahkan berhasil kabur. Flicker telah dikeluarkan. Mid menjadi pilihan. Mid menjadi korban tumbal dengan ditukar satu turret. Celebi dari Cowboy masih mau lebih. Kayaknya di depan sana. Menuju ke arah belakang. Dan lihat apa dan plus Flicker dan seorang Pai. Berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata Brans masih bertahan dengan Tempest of Blade-nya. Retribution diamankan, Brans masih berhasil melakukan satu bumper pembab, langsung menuju ke arah belakang, dan berbuat tumbang. Sorizo masih diselamatkan oleh KYY. Abang pulang deh kali ini di arah mid lane, Thalia. Yap, dua pemain dari Bigetron Alpha sudah tumbang bersama dengan ada satu outer turret pula di area mid lane. Turret yang cukup penting laning phase-nya dan ini dia real time win probability by Samsung. 63% di tangan Alter Ego dan lihat bagaimana Matt dengan cepatnya langsung dihabisi. Dia sudah tidak ada lagi garda terdepan selain Sorizo sekarang. Even YY masih harus berhati-hati lagi karena Lord sudah hadir. Harus bermain lebih pasti lagi dari Bigetron Alpha. Kalau mereka sampai salah langkah, ini bakal langsung menjadi game untuk Alter Ego dan memasuki menit yang ke-10 Om Wawa. Dari segi itemnya. Dari item build-nya kita bisa melihat Batrix yang begitu sakit. Adanya Demon Hunter Sword juga pastinya akan membuat serangan-serangan dari Nibiru lebih sakit juga. Rubinya kali ini dengan Haskell dan juga War Axe. Ada deal damage lebih. Dan Brans baru saja menyelesaikan endless battle-nya. Jadi secara item juga Brans di sini sudah berhasil untuk menyusul. Memang ada ketertinggalan gold dari Bigetron Alpha. Dan mereka harus berpikir bagaimana cara untuk bisa memenangkan tim fight besar. Karena sekarang PR mereka di sana. Kalau untuk melakukan solo pick off, gue rasa dari Bigetron Alpha masih tetap bagus juga. Dan Esmeralda kali ini sangat tanky sekali dengan Enchanted dan juga adanya Oracle bersama dengan Calamity Reaper. Nino kalau kita lihat ini sangat-sangat berani untuk berada di garis depan kalian. Yap, dan ini dia bagaimana dari kedua tim melakukan setup inisiasi untuk melakukan team fight. Sudah ada agresif dari segi purple buff-nya langsung berusaha untuk diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Star Power lockdown karena seorang Nino, tapi Ninonya masih terlalu sustain. Bahkan kali ini Link sudah tidak punya yang namanya purple buff karena udah diambil oleh Sally Boy. Yang pasti Link bakal cukup kesulitan karena mananya bakal bocor. Rangers. Oke, dan ini tentunya ada DM dari fans Alter Ego dan aku tunggu banget DM dari fans Bigetron Alpha. Dan di arah bottom lane ini masih ada Pai dan aku akan bacakan dulu ya. Si Rainbow kelilit benang ketiup angin. Alter Ego pasti menang dan di puncak makin dingin. Waduh, tapi jangan mau kalah Biget Troopers, ditunggu pantunya. Dan di arah sana Tarto bakal diamankan oleh Sally Boy kepada Pai. Dipanggil ke arah belakang. Sorry, Deadly Magic dan Gombokan tadi dikeluarkan. Tapi ternyata dicari sama Vendor masih mau lebih. Sorry menjadi pilihan. Mega kill didapatkan. Dan bahkan kan yang lihat Rasi Flicker dan Gak menggunakan satu by sektornya. Meanwhile Brans yang untuk bertahan. Kill Mega ke arah belakang dapat didapatkan. Namun coba The Wild Flag berhasil men-shutdown seorang Ahmad. Ahmad ter-shutdown. Celengan pun pecah, membuahkan hasil untuk seorang Mat dengan 1 poin hadiah untuk tim Bigetron Alpha yang habis kehilangan kekasihnya yaitu Lord yang terhormat. Yap, 3 dan juga 3 sama-sama bersisa 3 pemain dari setiap tim. Tapi bedanya Alter Ego kali ini mereka sudah kedatangan seorang Lord dan bahkan Sally Boy sudah menginformasikan keberadaan dari seorang Brans dan juga KYY. Dan Lord langsung akan menyerang ke inhibitor turret di area atas sambil Ninonya gak ada henti-hentinya untuk melakukan split push. Dia benar-benar pengen ngepress dari semua turret dan juga laning di sini Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi sebelum itu kita bakal lihat itemnya dulu nih Opung Wawa. Silakan Opung Wawa. Oke, linknya dengan Windtalker sebagai item tambahan dan kita menantikan untuk item yang terakhirnya. Dan sekali lagi ketika masuk menit 15-20 Immortality pasti akan menjadi salah satu faktor juga karena dead timernya atau respawnnya bakal lama banget. Sorizo yang menahan semua damage, apakah ini akan bisa ditahan Thalia? Tapi apakah bisa ditahan? Sudah ada Circling Eagle ke arah depan. Kingnya cukup menjadi samsak 1 lawan 4. Gak bisa bertahan lebih lama lagi dan Rainbow langsung aja dicicil sampai Soul Blade mengarah ke arah seorang Ahmad. Langsung aja di-lock tapi ternyata di outplay karena triple kill. Ternyata bisa didapatkan, semuanya disikat habis oleh seorang Ahmad, menyisakan Matt dan juga Rainbow sendiri untuk mempertahankan high ground defense-nya. Ini akankah bisa Ranger Mas?
Oke, tadi pinter banget. Ahmad berada di arah rumput dan gak kena damage ya. Pai masih mau lebih menyelamatkan adiknya Sang Nino. Tapi di arah mid lane Ahmad fokus dan bahkan Wizard Touch today. Wizard Touch yang menyelamatkan seorang Rainbow di arah mid lane sana dan bahkan bisa dipecahkan. Inhibitornya harus hilang. Alter Ego Esports mendapatkan inhibitor tanpa ada bantuan Lord kali ini. War yang timpetnya bagus dan Ahmad dia benar-benar berujung dengan baik ketika ngedikoy, ketika menghindari Tempest of Blade karena Deviant Sword dari seorang Brans gak kena damage karena dia berada di arah rumput Talia dan tentunya players gold by living by Mandiri. Ahmad berada di top klasemen dengan 11.000 gold yang didapatkan. Sedangkan Nino berada di 10.000, Seliboy di 9.000. Untungnya Brans masih bisa mengejar dengan ada 9.000 gold. Scream Eagle ke arah belakang, Sapa Wangzor telah dikeluarkan asal bom menuju ke arah seorang Brans. Tapi lihat, Rasi masih punya immortality. Udah gak ada soft skill dari tim Bigator Nava. Bigator Nava kalau dipaksa timpa ini bakal menjadi hal yang gak baik dan hal buruk untuk Bigator Nava. Yes, Rasi masih punya immortal, dia masih pede banget, gak takut sama sekali menahan damage dari teman-teman Bigatron Alpha. Bahkan di saat-saat terakhir dengan HP-nya yang cukup low, dia masih menyempatkan untuk membuka ejector. Kalau misalnya ada siapapun yang berusaha untuk maju lagi atau sedikit agak mau memaksakan untuk mempick off, langsung aja dia ejector dan ini dia replaynya. Sudah ada KYY yang menjadi samsak. Sayang sekali Circle Eagle ya jatuh tepat di tengah-tengah pemain dari Alter Ego dan Tempest of Blade yang tadinya ingin mengincar ke arah seorang Ahmad, justru malah ter-outplay dengan adanya nih biru yang sakit banget. Basic attack-nya triple kill bahkan berhasil dikantongi di sini Omowa. Yes, kita bisa melihat bagaimana paksaan dari Alter Ego Esports. Kalau mereka bisa dapetin opening seperti tadi ya, dimana Rasi memang bertugas di bagian depan dengan ejectornya yang dikombokan nantinya dengan adanya Nibiru's Passion, itu akan menjadi satu faktor pembalik dan bisa menjadi poin kemenangan untuk Alter Ego Esports. Jadi Bigatron Alpha mereka pasti harus waspada dengan adanya Jowhead untuk Rasi sendiri yang dengan ejectornya. Balik lagi jangan sampai ketangkep Brans. Ini dia Rasi yang kembali berusaha untuk melakukan pick off terhadap Bigatron Alpha. Oke, kali ini kayaknya langsung ada satu buah point kill di arah top lane untuk Brans. Dan lihat ya, Tempest of Blade dikeluarkan untuk menghindari satu badai team magic di saat yang tepat. Meanwhile, Mater tinggal di belakang sana. Asal Force dikeluarkan, Rainbow menjadi pilihan. Tapi langsung ada Council dikeluarkan. Dan langsung mundur ke arah belakang. Masih mau lebih. Flicker dikeluarkan. Ejector didapatkan. Rainbow pun harus tumbang. Ditarikan momen dan don't run walking. Dan kabur aja. Tapi kali ini lihat Lorizo menjadi korban ketiga. Dan bahkan sepertinya dua harus hilang. Para pemain dari tim Bigatron Alpha mereka kehilangan dua player ketika lawan muncul. Tapi ternyata Alter Ego Esports memaksakan diri untuk menuju ke arah base. Tangan Detik keluarkan. Seliboy nabrak tembok. Palanya Pejol. Gak ada yang lihat. Tapi fokus menuju ke arah base-nya. Meanwhile Ahmad dari top lane sana ini bisa menjadi pilihan utama. Karena Ahmad sadar mereka gak mau memaksakan diri. Gak mau memaksakan keadaan. Dan di arah top lane sana udah balik kembali bed untuk membawa Bigatron Alpha. Duel sangat dikeluarkan. Seliboy mereka menjadi pilihan. Bikin F-Bound. Bristol dulu pun. Emo Brandon. Donald mungkin satu didapatkan oleh seorang Pai. Lagi-lagi Pai menyelamatkan hari dari tim Alter Ego Esports kalian. Yes, ini dari Matt-nya. Seorang Chow berhasil untuk melakukan operasi penculikan ke arah Seliboy. The Wild Dragon-nya terkonek habis-habisan dan bahkan walaupun dia harus ditumbangkan, tapi Seliboy yang merupakan jungler dari Alter Ego Esports harus hilang. Masih ada Ahmad, tentu saja damage dealer terbesar saat ini dia yang dipegang oleh Alter Ego Esports. Dia berusaha untuk farming terlebih dahulu dan lihat bagaimana Bigatron langsung mengamankan Lord karena tidak ada lagi retribution. Akankah dikontes habis-habisan karena kedua belah tim sudah langsung mulai pastinya sudah membuka bersama dengan ada Pai. Nino bersiap-siap untuk paling Starmoon dan kali ini sudah ada Circling Eagle juga ke arah seorang Rasi. Rasinya membawa ejector tapi nggak ada yang masih connect. Masih ada Tempest of Blade juga ke arah seorang Brans. Berarti harus mundur, dia cukup sekarat. Lordnya nampaknya bakal diberi set begitu saja, tapi sementara itu lihat ada Yigwai yang cukup sekarat serangan ada Barat yang langsung hilang. Ahmad basic attack dan juga Nibiru potion-nya ini pedih banget Ranger Mas. Yes, Lord di take over dengan cukup mudah oleh Alter Ego Esports karena di sini Alter Ego Esports nabrak asal-asalan. Brans dipaksa gunain Tempest of Blade. Brans dipaksa untuk kabur, gak bisa gunain retribution-nya. Dan dengan tidak adanya Brans kali ini, posisi mereka sama 4 lawan 4. Dan tentunya Brans masih coba untuk melakukan sebuah split push. Para pemain dari tim Alter Ego Esports sudah berada di arah tengah. Sudah dikawal oleh seorang Rasi. Satu buah stiker telah dikeluarkan. Lihat ini.
laga Taunting Derby bakal dimenangkan oleh siapa? Meanwhile, Bapak Lordnya dibawa ke arah bottom lane. Bakal coba didikam begitu saja. Brand sekarang, Brand menuju ke arah belakang. Saya bersama Blade dikeluarkan dan bakal Bapak Lord. Tapi Ahmadnya lihat fokus menuju ke arah turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Ahmad Esports fokus turret dan DCC.